Hubungannya apa Bang? Dia pertemanan antar endorse kah? Memang dia berteman secara di luar negeri atau gimana? Yang jelas dia intens berkomunikasi, dia sahabat dalam artian saya tidak bisa teruskan karena dia teman. Itu semuanya udah diungkapkan. Kalau semakin saya menjelaskan, nanti saya sudah masuk di dalam pokok perkaranya. Artinya saya menjelaskan berita acara pemeriksaan, saya tidak akan sampaikan. Yang jelas saksi yang saya katakan bahwa saya akan menemui saksi dari luar negeri, betul. Setelah saya temuin, dia minta waktu, mungkin dia berkonsultasi dengan orang tuanya, terus meminta waktu tadi. Jadi saya menjemput dia, setelah itu saya bawa ke Polres, setelah itu saya kembalikan lagi dia mungkin pulang nanti malam atau enggak besok. Kedatangan Bang, saksi ini Nikita Mirzani tahu atau tidak? Tahu, semua apa yang saya lakukan, saya pasti beritahukan kepada Nikita. Nikita tahu. Saksi yang saya datangkan dari luar negeri itu Nikita tahu dan Nikita juga paham. Saksi ini mengetahui peristiwa apa. Kalau saya dan Nikita tidak pernah bercerita akan mendatangkan saksi, tapi kami langsung menjemput saksinya supaya bisa datang. Itu perbedaannya. Jadi kami tidak pernah berangan-angan untuk mendatangkan saksi dari luar negeri, tapi kami langsung mendatangkan saksinya, langsung diperiksa oke. supaya prosesnya itu terang benderang dan bisa lebih terbuka permasalahannya. Oke Bang, mengenai tadi kan seperti disebut sama bapaknya Fadel bahwa Loli tidak ada tuh yang namanya utang sampai ratusan juta. Dari pihak Niki sendiri seperti apa sih Bang? Kalau itu ke Nikita aja lah. Yang punya data Niki, kalau saya nanti menjawab hal-hal yang saya tidak pegang data, saya salah. Nanti ada Niki kapan ketemu Niki, tanyakan saja. Yang jelas Nikita adalah orang yang selalu memegang data. Itu saja yang saya sampaikan. Tapi tentang nilai jumlah transfer kemana, langsung ke Nikita Mirzani karena dia yang memegang data tersebut. Dan itu biar menjadi persoalan tersendiri. Saya konsentrasi full di persoalan adanya kejahatan, dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur, seperti itu. Tapi Bang, dengan banyaknya ocehan dari pihak sana sendiri gimana Bang menanggapinya? Ya biarin aja lah, orang mau cerita apa saja, kan saya bilang saya tidak akan pernah mau pusing dengan apa yang disampaikan. Dia mau membantah boleh, mengakui syukur-syukur, dia diam pun boleh. Jadi nggak ada yang terlalu istimewa buat saya. Karena saya ngerti hukum, itu adalah hak. Kalau hak itu ya silakan. Dia mau melakukan, misalnya saya keberatan diperiksa, pasti akan dibuatkan. Misalnya gini, saya nggak mau diperiksa ini. Oke, kenapa kamu nggak bisa? Nggak, saya nggak mau diperiksa. Ya udah dibuatin berita acara. Berita acara penolakan untuk diperiksa. Itu pasti dibuatkan. Jadi bukan zamannya lagi memaksa-maksa. Dan hukumnya nggak seperti itu karena hukum di Indonesia itu negatif. Sistem pembuktian secara negatif. Jadi bukan pembuktian secara positif. Kalau pembuktian secara positif itu adalah mengacu kepada orang yang dilaporkan. Tapi kalau pembuktian secara negatif itu mengambil bukti-bukti berdasarkan hal-hal yang diatur di dalam KUHP. Yakni pertama itu adalah saksi, setelah itu adalah ada ahli, ada daripada pendapat ahli dan juga ada dari petunjuk. Setelah itu baru yang dilaporkan. Jadi seperti itu. Nah, arahnya tidak mengedepankan atau berpedoman kepada orang yang dilaporkan. Jadi orang yang dilaporkan itu diberi kebebasan di dalam KUHP. Boleh dia mengakui, boleh dia menyangka, boleh dia diam. Itu menurut KUHP. Jadi saya yang paham, mau ngomong apa saja yang dilaporkan itu silakan, nggak pusing saya. Bagi saya itu nggak penting. Yang penting bagaimana saya mampu menghadirkan saksi-saksi di mana banyak sekali saksi yang tiba-tiba datang sebagaimana yang dikatakan Nikita Mirzani, akibat mungkin dari doa saya tiba-tiba ada saksi datang, saksi yang luar biasa, saksi yang mengetahui adanya peristiwa, saksi yang juga tahu tentang adanya obat dan seterusnya. Itu saksinya hadir. Nah, setelah itu tiba-tiba saya datang ke luar negeri,
menemui, menjelaskan, meminta supaya ada kesediaan dia untuk hadir. Dia minta waktu, setelah dia berkonsultasi dengan orang tuanya, dia diizinkan untuk datang. Saya yang menjemput tadi dan saya sudah antar lagi di satu tempat, saya tidak boleh sebutkan dia ada di mana, dan alhamdulillah dia santai-santai saja, dia sudah jelaskan seperti itu. Bang, terkait